Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah namaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat di Sistem Kantor Bangsa, teman-teman di mata kuliah Cyberpreneurship. Karena kan sekarang waktu kuliah itu kita itu jatuh pada saat libur Maulid, tapi kita harus tetap nyampein materi kuliah, maka saya convert materinya ke YouTube dan nanti teman-teman bisa nonton dan tugasnya ada di akhir. Tugasnya di akhir disuruh ngapain, nah kita akan bahas sedikit ya. Maaf. Nah, di pertemuan pertama kemarin, saya sudah meminta teman-teman kemudian menulis blog. Ya, menulis blognya, dan inilah lebih kurang 10 daftar blog yang sudah masuk dalam grup WhatsApp. Nah, dulu apa yang mau dilakuin? Ini pertemuan keduanya, kita ngebahas tentang optimalisasi blog untuk bisnis. Seperti yang saya sampaikan bahwa RPS yang sudah disusun, kemungkinan besar tidak semuanya kita kita pelajari. Ya, ada beberapa yang teman-teman mungkin bisa lewat googling dapat gitu ya. Tapi saya berharap mata kuliah yang kita diskusikan ini, materi-materinya bisa teman-teman implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Mobil khusus terkait dengan pengembangan bisnis melalui media digital atau sistem informasi atau informasi teknologi dan macam-macamnya begitu ya. Oke, kita lihat dulu dari ini ya Meta. Kemarin sudah seperti kita buka beberapa blog ya, dan saya minta teman-teman juga kemudian membuat PR dari apakah memang blog ini mau di setup seperti ini gitu, atau memang tidak gitu ya. Ini pentingnya untuk apa? Pentingnya untuk memancing traffic di kita punya web. Ya, sebentar ini. Disable further head name. Oke, good. Oke. Saya buka lagi Ramadan Pehu. Oke, nampaknya contoh ini. Apakah memang Meta baca Gens? Meta baca Gens. Oh, Meta baca Gen Z. Gen Z mungkin begitu ya. Ini buatan blognya Kak Yola. Yola Nabila. Nah, penting buat kita untuk kemudian kalau memang web ini, blog ini mau dioptimasi menjadi salah satu sumber penghasilan teman-teman. Dan kayaknya memang ini menjadi satu alat yang paling murah ya hari ini, yang nggak ngeluarin duit banyak gitu ya lewat blog. Caranya tinggal gini ya, cara tinggal kemudian meningkatkan traffic di blog kita. Nah, cara ningkatin traffic di blog kita itu satunya dengan kemudian ini materi sekarang sebenarnya. Ya, tentukan nama blog dan kategori konten yang cocok. Nama blognya dengan kategori kontennya itu nyambung, relate gitu ya. Nah, dan teman-teman sekarang sudah bisa mulai melihat di poin yang pertama, apakah memang nama blog dan konten yang teman-teman sudah buat hari ini itu relate apa enggak. Kita coba ini ya. Oke, di sininya meta baca Gen Z. Kemudian ada Docs A, ini mungkin nama eh, apa nama artis ya, Doksa. Mirip dosa kali ya. Lilik lagu dosa, secret number dengan terjemahnya. Bagus ini. Materi kedua, Timnas e-sport. Ya. Kemudian yang ketiga, aplikasi dating online. Yang keempat, keep kuliah. Yang kelima, tren baju lebaran. Secara materi ini blog udah ada 1, 2, 3, 4, 5 tulisan nih ya. Cuman dari kelima tulisan ini nampaknya belum mengarah kepada satu topik tertentu begitu. Ya. Jadi kalau kita masuk kepada teori yang ini bahwa untuk meningkatkan traffic
di blog kita, maka minimal yang pertama antara nama blog dengan kategori konten di blognya itu harus nyambung. Ini kalau ngomongin baca ya semuanya berbicara tentang membaca. Tidak ada berita yang tadi nih e-sport menang gitu kan. Kemudian ini aplikasi dating online ya, nggak terlalu relate begitu. Kemudian ini keep kuliah gitu. Ini tren baju dan fashion. Nanti juga ada beberapa teman-teman yang tidak salah juga membuat fashion ya. Mana tuh? Oh, bukan di sini. Bukan di sini. Lihat yang kedua ya. Lihat yang kedua. Ya, jadi itu contoh yang kedua kita akan coba. Cekrek. Nah, tips parenting. Nah, ini bagus. Secara nama blog itu sudah spesifik tips parenting. Kemudian isinya tuh tips-tips orang tua. Nah, cuman memang di sininya nih masih gak berhubungan ya. nuriahnui@blogspot.com. Nah, karena tadi kita mungkin di awal ngebuat ini tidak didesain untuk fokus ke parenting. Jadi akhirnya kita pakai nama kita sebagai nama blognya. Nah, ya, jadi sebagai alamat blognya itu nama kita www.nurianui.blogspot.com. Itu alamat blognya. Kemudian ketika masuk nama blognya tips parenting. Nama blognya sudah oke, tinggal alamat blognya yang uh, belum belum nyambung. Nah, bagaimana cara nyambungnya? Kita bisa masuk pada materi yang kedua. Ini nih. Ini sudah, kemudian CEO. Oke. Nah, di CEO itu bagaimana? Nah, jadi kita mencoba untuk mengoptimasi bagian meta deskripsinya di sini. Jadi di sini Kak Nuria bisa ngasih pengantar tips parenting dari siapa sih Kak Nuria itu? Kak Nuria adalah seorang anak yang bla 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 bla, dan dia hidup di suatu keluarga yang sangat bagus, suatu keluarga yang sangat harmonis, hangat, orang tuanya pun mensupport. Nah, itu kan jadi nyambung ya. Jadi nama Nuria itu kemudian dipersonalifikasi dengan satu gambaran bahwa Kak Nuria itu memang adalah anak yang tumbuh dari keluarga yang dengan parenting yang baik. Dan dia bercerita tentang bagaimana tips parenting dari orang tuanya. Kira-kira begitu. Sama kayak Kak Seto ya. Kalau Kak Seto menuliskan namanya www.kakseto.blogspot.com, itu orang bisa tahu, oh, Kak Seto pasti ngomongin pendidikan anak-anak gitu kan. Kemudian dunia anak-anak gitu. Tanpa perlu dia namain nama alamat webnya adalah bermain anak atau dunia anak, orang pasti akan sudah punya gambaran ke sana. Kak Seto pasti ngomongan itu gitu. Itu contoh ya, maka kita perlu kemudian menyantolkan nama kita dengan nama blognya. Kalau memang kita memberikan alamat blog yang memang hari ini masih umum. Yang kita lihat yang ketiga, Naswa juga sama. Naswa Alia 32. Nama blognya kue kering, alamat blognya Naswa Alia 32. Ini nggak nyambung kan antara Naswa Alia dengan resep kue kering. Tapi Naswa Alia bisa kemudian menyambungkan ya, konten blognya dengan memberikan deskripsi. Ya, jadi di deskripsi kan ditulisin gitu ya, apa saya itu siapa, saya itu penggiat bisnis UMKM kuliner, berbagai macam produk juga pernah saya buat, donat, kemudian pastel, bisa ada segala macam. Ya, jadi itu poin pertamanya. Teman-teman sudah tadi tentukan nama blognya yang cocok dan kontennya cocok. Kalau memang ternyata sudah terjadi seperti ini, jadi Rafifa juga sambil mirip tuh ya. Oh, Rafifa masih umum ini. Ini baru cerita pengalaman beliau saja. Cerita bagaimana eh, liburan atau vacation yang geretongan. Ya, situ Cipondo. Oh, yang murah mungkin ya. Ya, sop buah segar. Nah, ini ada kuliner juga, atasnya ada traveling. Nah, ini karena di awalnya adalah Ramadan penuh makna kali gitu ya. Jadi isinya waktu itu belum terlalu spesifik ngomongin apa. Nah,
ke depan ya ini karena FIFA bisa punya dua opsi. Ini tetap ada dengan nama yang diubah ya, kan ini bisa diubah ya, nama FIFA-nya diubah. Nanti posting-postingnya diganti gitu. Atau buat blog baru. Buat blog baru yang notabene memang di setup untuk kita bisa menghasilkan uang dari blog, dari web gratis gitu ya. Oke, itu dari poin kedua yang SEO. Lalu kenapa sih pentingnya kita buat traffic ya? Mudah-mudahan teman-teman juga kebayang bahwa sini sebentar. Oke. Ya, nanti di sini. Nah, apa sih bedanya traffic? Sorry, traffic. Kenapa kita perlu traffic? Traffic. Karena kita perlu membuat dari kerumunan menjadi market. Kalau kerumunan itu orang tujuannya macam-macam. Ya, jadi kalau ada orang berkerumun, itu dia di lampu merah saja berkerumun kan. Kakak kalau kemudian ngelihat lampu merah itu banyak orang yang ngamen, banyak orang yang manusia silver yang jualan, minta sumbangan tuh di lampu merah. Kenapa? Karena ada orang berkerumun di situ. Berhenti dia, stop, berhenti, hilang 30 detik jalan lagi. Tapi itu terjadi setiap 30 detik, 30 detik berhenti, 30 detik berhenti, 30 detik berhenti gitu. Ini kan potensi, tapi ketika ketika kerumunan ini ternyata tidak mengkonversi terhadap satu buah sales, maka kita perlu pikirin ulang. Ya. Jadi harapannya adalah kerumunan ini berubah menjadi sales. Susah. Nah, tapi beda dengan market. Market itu adalah eh, oke. Dia tujuannya sama. Jadi kalau yang komando tujuannya macam-macam, kalau maka tujuannya sama. Orang di situ tuh pasti punya tujuan untuk membeli sesuatu. Kalau orang ke pasar itu jadi market, maka dia ngambil sesuatu. Nah, apa? Ketika ada festival, itu orang ke sana sudah definitif dia mau kunjungin festival dengan nama festival yang macam-macam. Ini yang malam hari ini ada pembukaan festival Maulid. Ini saya rekam di hari Rabu ya, teman-teman kuliah besok hari Kamis. Nah, nanti malam tuh ada pembukaan festival Maulid. Orang yang datang ke festival Maulid itu namanya bisa kerumunan, bisa market. Ya kalau misalkan dia cuma mau ngelihat festivalnya doang, ya maka tidak terjadi transaksi. Tapi di sana ada berbagai macam stand, ada stand kuliner, stand UMKM, stand layanan, juga ada darurat di sana kan begitu. Jadi setidaknya kenapa kita perlu traffic ya? Karena kita perlu orang yang banyak yang berseliweran di situ. Ketika dia berseliweran, maka dimungkinkan terjadinya kerumunan dan terjadinya sales itu sangat dimungkinkan. Ya, minim minim sales. Di sini lebih besar, lebih potensial. Oke, salah satunya penjualan ya, penjualan. Kenapa orang beli barang elektronik itu spesifik menyasarnya adalah mall elektronik, ya, Electronic City, misalnya kalau kita ngomongin handphone dia ITC Mangga 2 atau Glodok gitu atau kemudian Roxy gitu ya. Kenapa nggak ke Ramayana? Ya kan Ramayana ngomongin baju ya. Jadi kalau ini adalah menciptakan traffic yang spesifik, ya makin spesifik dia makin bagus gitu. Makin nggak jelas ya tadi seperti kemudian di lampu merah. Di lampu merah kan kalau akan lihat, oh, oke dia dapet itu cepet gitu. Itu sebenarnya bukan karena mau ngasih, kasihan gitu. Jadi bukan orang itu di lampu merah itu memang niat mau ngasih, nggak, dia kasihan kemudian dikasih. Dan dari sekian jam dia nongkrong sih saya meyakini ya effortnya lebih besar dibanding apa yang didapat gitu. Mungkin juga yang kedua misalkan di parkiran ya, di putaran parkiran itu kan ogah itu bisa diprediksi sih berapa yang didapatnya kan begitu ya. Kalau misalkan satu mobil aja
Dari 1 menit dia ada 5 mobil yang ngasih, 1 menit 5 mobil yang ngasih, langsung ngasihnya kemudian 1.000 aja, ada 5.000, 1 menit. Jadi kali itu berapa squad dia kemudian nongkrong di situ. Ya. Tab ya. Jadi tujuan kita membuat blog yang spesifik itu adalah ke arah sana. Bagaimana kita bisa punya traffic yang banyak ya ke blog kita. Caranya dengan tadi konten blog, yang kedua adalah SEO. Nah, SEO itu bagaimana? Ini dia tadi yang saya mau sampaikan. Ya. Fokus yang pertama, ini sudah tadi saya jelasin ya, ada bagian deskripsi yang teman-teman perlu lengkapin. Saya siapa dan ini perlu dijelasin. Dan di hampir semua media sosial juga harusnya teman-teman lakukan hal yang serupa. Saya mau ngechat, misalkan saya mau ngecek Instagram. Ini di kelas yang sebelumnya saya nanya Instagram teman-teman apa dan saya coba lihat. Nah, di sini kan juga ada keterangan nih. Biasanya di sini ada keterangan. Nah, itu dia. Di sini saya sengaja tidak memunculkan saya itu siapa, tapi saya langsung masukin 2 link yang sedang saya jual begitu ya. Tuh, itu link blogspot saya dan juga link free course di kampusku. Nah, ini kemudian bersesuaian dengan teori yang disebutkan di sini bahwa kita bisa menambahkan internal link di setiap media yang kita punya. Ya, karena saya punya medsos Facebook, terutama Instagram, saya taruh di situ link saya. Ya. Jadi ini sudah ya. Kemudian, jadi kalau misalkan teman-teman menjelaskan saya siapa ya, nanti misalkan kalau coba lagi siapa ya di sini. Ini nih anak-anak kelas A ya. Misalnya ini Fatih Husna. Oke. Bukan Fatih Husna, teacher Arabic Al-Fatih, co-founder. Nah, ini bagian dari dia mengidentifikasikan dirinya dia. Sehingga ketika dia punya link ini di sini, ini dia bisa terkonversi lebih cepat. Kita lihat. Nah, oke. Nah, ada TikToknya, Simpul Dako, misalnya nanti buka ini jualannya di sini. Di 3 ini hanya kanal media informasinya saja. Oke, link. Kemudian berikutnya, bagaimana cara menciptakan traffic? Fokus pada 1 sampai 2 long tail keyword di setiap artikel. Kalau misalkan kakak punya artikel di sini, di sini kita baca buku Metaram. Oke. Nah, di sini nih harus dicantumin namanya keyword. Kalau hashtag gitu ya, atau ini begitu terus. Oke. Nah, bagus. Nah, ini ada beberapa yang kemudian sudah dipakai juga oleh teman-teman ya. Kategorisasi di bukunya. Jadi baca buku ini dia punya self development, pengembangan diri, ada self awareness itu apa apa di pengembangan diri ini semacam kayak itulah ya, awareness diri gitu, religion keagamaan. Udah putusin aja nih genre bukunya udah bagus nih, genre buku. Nah, nanti di slide paling akhir saya jelaskan terkait bagaimana kita juga harus bisa mendefinisikan blog kita seperti apa gitu isinya. Nah, bedanya keyword dengan long tail keyword itu kalau keyword itu sekedar baca buku atau buku bacaan. Nah, itu keyword ya. Buku fiksi, non fiksi, ilmiah, nah, itu keyword. Tapi ketika dia long tail keyword tuh dia panjang ya. Ya, misalkan buku ilmiah fiksi, misalkan itu. Belajar bahasa Inggris cepat. Nah, itu long tail keyword. Nah, bagaimana dalam material artikel kita itu, kakak punya kata-kata yang memang dia dispesifikkan di situ.
That's why kenapa nggak boleh banyak-banyak kita apa membuat genre di blog. Ya, kalau ada buku-buku semua. Dan karena nanti keywordnya jadi nggak jadi spesifik kan. Kalau dia buku semua. Tapi kalau misalnya di situ ada buku, ada video, ada film misalkan gitu ya, ada thriller gitu. Nah itu jadi keywordnya kebanyakan. Sehingga nanti blog kita secara pencarian mungkin nggak terlalu ada tapi mungkin nggak paling atas begitu ya. Oke, ya, saya lanjutin. Nah, yang berikutnya adalah nih udah. Nah, tadi ini spesifik di bagian blog itu tadi tuh yang dibuat oleh Kak ini. Bagus nih. Ini Kak siapa namanya? Baca buku mantra. Oh, Kak Vika. Ini Kak Vika bagus nih. Beliau sudah membuatkan ada eh, 3 klasifikasi, ada self development, self dan religion. Nah, tuh, keyword utama. Sehingga kalau kemudian ngomongin bisnis mungkin nggak keluar di sini. Ya, mungkin nggak keluar karena emang fokusnya di blog ini nggak ngomongin bisnis tapi ngomongin pengembangan diri gitu ya. Oke, terus yang keempat ini struktur alamat yang mudah dimengerti. Nah, jadi ketika kita punya, lihat ya, detik.com, kompas.com, kemudian eh, inilah.com, manalagi.com gitu. Blibli.com. Shopee sebenarnya agak agak sulit untuk di spelling ya dibanding Blibli misalkan. Nah, Lazada lebih mudah dibanding Shopee karena Shopee bisa banyak spelling yang lain. Tapi karena dia punya iklan yang jelas-jelas, akhirnya orang dia pakai rating paling atas begitu ya. Maka kalau dari sini Meta Bajagen ini perlu effort kita untuk kemudian menjelaskan kepada orang bagaimana URL yang kita buat di situ gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini ada apalagi yang agak-agak unik ya. Activity daily, activity daily risk. Mungkin ini pegawai bebas itu gampang. Mahans itu gampang. Bertumbuh barang juga gampang. Nih Hanna Papau. Hanna Papau ya itu agak-agak tricky. Yang paling tricky sih di sini Meta Baca Gen. Kalau Ramadan PU, kalau di yang sebelumnya itu ada di sini. Misalkan kita buka ya, nggak kelihatan nih. Ini ada misalnya kemarin tuh Jokyu, ini kan susah ya. Ketika dia di spelling susah. Jokyu itu Zoldiz itu juga susah ya. Nah itu beberapa yang kemarin juga saya sampaikan ke kelas A. Wah ini kalau memang dirasa bisa diubah. Tapi kalau nggak bisa silakan buat URL baru, blog baru, atau kemudian dari ini dikasih meta deskripsinya begitu, biar kemudian dia orang ketika baca tuh nyambung. Oke ya, yang ini tidak perlu saya jelaskan terlalu rinci karena kayaknya kita nggak terlalu fokus di situ. Nah, saya lewat yang menjual produk AdSense. Nah ini menggunakan AdSense, saya sudah ngambil di bawah sini dia. Ya ini saya tidak check out di sini, ya, tapi uh, saya mencoba membuat iklan di Google dengan Google Ads ini. Teman-teman lihat situ ada campaign name, campaign goal ya. Jadi campaign ini membuat traffic webnya harusnya tinggi. Webnya ininya, bisnis sistemnya Rizky. Kemudian ini headline ya. Saya fokus di 3, manajemen, pendidikan, dan motivasi. Deskripsinya ini dia, phone number, keyword stems-nya, ya kan? Entrepreneurship itu keyword, manajemen pendidikan long tail keyword, ya. Motivasi Islami long tail keyword. Nanti munculnya seperti ini, gitu. Jadi ini contoh penggunaan dari Google Ads yang
kalau teman-teman nanti sudah dirasa perlu untuk melakukan Google Ads, ya kenapa enggak? Coba saja kan begitu. Dicoba saja sehingga kita bisa punya pengalaman bagaimana menggunakan Google Ads. Nah, sehingga ini nantinya kita akan sepakatin bagaimana caranya kita bisa men-setup kita punya bisnis. Nah, sehingga nanti apa yang teman-teman jual di sini nih. Mana ini poinnya. Oke, ini udah nih jual produk. Itu juga berdampak. Kenapa web saya ya tidak terlalu tinggi ratingnya atau trafficnya kencang nanti karena apa? Karena emang saya nggak ngejual apa-apa gitu. Saya cuma sharing aja, cuma sharing. Dan sharing ini mungkin nggak terlalu dibutuhin oleh banyak orang gitu ya. Ya. Maka bagaimana caranya biar biar web kita itu banyak traffic ya? Caranya jualan. Teman-teman nawarin mau saya bantu apa kan gitu. Kan jualan begitu. Mau saya kasih apa, mau berikan apa kan. Atau saya punya produk ini. Ketika ngomongin buku, kayak Hana kan juga punya handphone. Awalnya sih nge-review, review handphone, misalkan handphone Poco gitu ya. Tren, ujung-ujungnya jualan. Nah, itu cara untuk mendapatkan traffic salah satunya dengan cara menjual produk. Nah, affiliate, afiliasi ya ini kan eh, semacam orang web yang kita bisa afiliasikan dengan web kita. Jadi kalau kalau kakak pernah lihat FAB itu ada web utamanya, nanti kemudian tiap-tiap kita diberikan web afiliasi. Nah, itu pun cara yang paling efektif untuk meningkatkan traffic. Ya, kemudian endorsement juga sama, kita minta sama toko-toko untuk mengendorse. Ya, membership itu yang terakhir yang bayar, berbayar. Nah, coba kita lihat di sini ya. Saya punya blog. Nah, ini yang perlu teman-teman. Nanti kan teman-teman diminta mengerjakan tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah melihat before afternya. Jadi tolong yang sekarang itu dicek dulu. Nih. Ya, contoh, ini dia. Jadi tugasnya adalah silakan buat benchmark dari blog teman-teman. Yang sekarang bagaimana? Capture blog per tanggal 25. Bentuk bloknya yang gini kan. Ini misalkan capture yang kayak gini nih. Ini capture yang ininya. Gini kan awalnya ini belum berubah nih. Kemarin padahal sudah saya edit nih. Ininya berganti. Saya belum berganti. Nah, kemudian setelah yang kedua adalah statistiknya. Nih statistiknya. Today 9, kemarin 13, bulan ini 373, last month 13. Dapatnya 44.000. Nah, ini yang kemudian teman-teman perlu capture dan statistiknya ya. Ini capture block after editing. Jadi yang sekarang itu capture blognya dan statistik blognya. Kalau tadi saya per sekarang itu kan kemarin ya 44.000 berapa tadi? 44226. Nah, nanti after 1 week itu berapa jadinya? Gerakan nih angkanya. Jadi 4 berapa gitu kan? 4x gitu. Oke. Jadi silakan teman-teman lakukan itu. Ini kan ini contohnya ya. Contohnya Zolzit ini begini model awalnya, belum ada keterangan deskripsinya di berita terkini itu ngomongin apa begitu. Karena kalau ngomongin hanya berita terkini dia kalah dengan detik.com gitu. Jadi kalah dengan media-media mainstream yang memang hari ini sudah punya source yang banyak, iNews, kemudian MNC Group, kemudian Metro TV Group gitu. Tapi portal ini bisa kemudian banyak pengunjungnya kalau beritanya spesifik. Tapi kalau nggak spesifik ya repot. Ini pengunjungnya ya
yang masih sangat minimalis, dua 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 ya, karena mungkin nggak dipromot ya, ini juga karena nggak sering diisi begitu, sering diisi. Nanti kita akan coba lihat bagaimana perkembangannya selama seminggu ke depan. Itu sahabat-sahabat semua, eh, saya berharap walaupun kita nggak ketemu secara langsung diskusi, tapi tugasnya cukup jelas dan silakan dikerjain dalam bentuk Word boleh, nanti di capture kalau di Word atau dalam PowerPoint juga boleh. Before afternya seperti apa, yang teman-teman udah setup seperti apa yang diubah ya apa saja. Tadi misalnya saya sampaikan, judul blognya boleh diubah jadi lebih spesifik. Kalau alamatnya bisa diubah bagus. Kalau nggak bisa ya udah dikasih keterangan aja tadi meta deskripsinya kayak gimana. Keterangan nih. Kata tadi saya kan ini contohnya nih. Ini contoh yang tadi saya ya di. Nah ini sebenarnya keterangan di sini nih. Nah ini itu. Ini keterangannya penghafal Quran, berkhidmat Al-Quran, ahli matematika UP. Karena ini tidak didesain untuk sebelumnya apa ya profil diri gitu ya. Jadi akhirnya ya bebas saja gitu. Kemarin sudah saya ubah tapi ini belum berganti nih. Kalau kami ngubahnya di sini. Maaf ini salah. Ini tuh kan ini. Ini udah saya ubah nih misalkan sharing tentang implementasi manajemen pendidikan dan motivasi sistem. Motivasi sistem. Nah, sehingga kemudian berfokus ke tiga itu. Ya, jadi save ya. Kemudian kita coba lihat kemarin sih belum ada perubahan. Berubah ke sekarang. Oh, udah tuh. Alhamdulillah ada berubah. Nah, ini yang perlu teman-teman buat deskripsinya nih. Ya. Sehingga lebih lebih definitif. Oke, begitu. Selamat bertugas mencoba. Selamat mengulik-ngulik blog. Mudah-mudahan nanti bisa mulai kita coba setup langkah-langkah berikutnya agar kita bisa mengoptimalkan dunia digital kita untuk menghasilkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.